Nama saya Muhammad Yusuf Lewer Goban. Saya bersama saudara saya Yohanes Dong Silvester dan Jaya Yohanes melakukan musyawarah di Wayoti, Kelurahan Wayoti, Alok Timur, dengan menghasilkan ada 5 agenda. Salah satunya adalah tentang tanah HGU Nanghale Patiahu, atau dengan kata lain tanah HGU PT Diak. Itu kami harus duduki karena masyarakat tidak punya lahan untuk menggarap dan membuat rumah. Oleh karena itu kami 3 menggerakkan masyarakat untuk turun ke lapangan dan mereka membuat pondok sementara dan membuat ladang dengan persyaratan tidak boleh menanam tanaman umur panjang di atas ladang yang mereka buat. Dan buah kelapa ambil untuk 1-2 buah untuk makan 1 hari, itu dibenarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pastor Nisen SVD. Sedangkan pemilihan atau pungut kelapa, buah kelapa banyak, itu dilarang karena buah kelapa itu untuk kepentingan anak-anak seminari Ledero Rita Piret. Setelah itu, dari gerakan itu berjalan pada tahun sampai dengan pada tahun 1998, John Bala dan saya bertemu secara kebetulan di Koliheret. Dan di situ dia mengajak kepada saya. Sebelum dia mengajak, dia bertanya dulu bahwa Yosef Lewer, Yos, kamu berjuang apa ini? Saya katakan kami berjuang adalah tanah HGU Nanghale Patiahu dan tanah hutan tutupan Egot Ilimedo. Lalu dia mengatakan bahwa kalau masalah mau ingin cepat selesai, berarti kau harus bergabung dengan LSM. Dan kalau mau cepat selesai dan biayanya tidak ada dan juga ada pembelanya. Lalu saya mengatakan, kami ini biaya tidak ada, uang tidak ada kami. Dia katakan bahwa itu gampang, kita akan urus. Dan itu dengan LSM tidak ada punya biaya, jangan ragu. Pada saat ini saya ingin tegaskan sekali lagi, dan untuk kita semua harus tahu dengan jelas bahwa John Bala itu mengikuti saya dari belakang. Dan gerakan awalnya memang saya sendiri. Tetapi dengan adanya masuknya dia, baru dia bisa mengajak saya untuk berangkat ke Riang Kemie. Lalu kembali dari Riang Kemie saya membangun itu lembaga adat bentukan di Desa Runut yang namanya Pemat Deru, yaitu Persekutuan Masyarakat Tanah Air Tuan Paut Runut, masyarakat adat Tanah Air Tuan Paut Desa Runut. Itu namanya Pemat Deru. Sesuai dengan cerita daripada orang tua saya, pada tahun 1928 kami tinggal di Libun Maget, Sungai Wairhek. Itu dan juga cerita dari orang tua Nong Selong Parera, Kapitan Verang, mengatakan bahwa dari 1912 sampai dengan tahun 1978, 79 saya waktu itu saya di SPG, itu tidak ada orang tanah Ai di situ. Dalam arti orang adat atau orang masyarakat adat tidak ada di atas tanah HGU Nanghale Patiahu itu. Dulu disebut tanah konsesi. Nah itu tidak ada. Nah, lalu kemudian bergerak sampai dengan saya datang dari perantauan pada tahun 1996. Ketika sudah ketemu dengan John Bala, baru dia ajak saya untuk bekerja sama dengan LSM dan kami diajak ke Riang Kemie. Di sana mereka memberikan pendidikan di sana. Akhirnya saya menangkapi apa yang mereka punya pesanan itu, bahwa apabila kita mau menggerak tentang hak masyarakat adat, berarti harus ada lembaga adat. Maka saya kembali dari atas, baru kami bentuk lembaga satu namanya Pemat Deru, yaitu lembaga Pemat Deru ini nama panjangnya adalah Persekutuan Masyarakat Adat Tanah Air Desa Runut. Diresmikan oleh asisten 3 yaitu Guido Arejo. Selanjutnya sebagai buktinya perjanjian dia cepat selesai masalah tersebut, ternyata
dari tahun 1998 sampai dengan saat ini sudah 20 tahun lebih. Nah, di sini kami bisa mengatakan bahwa dia menipu kami dan menggunakan kami sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pada pribadinya. Nah, ini yang kami tetap bergerak untuk melawan dia, seorang John Bala itu. Itu adalah penipu besar untuk masyarakat di tanah air secara keseluruhan. Dengan adanya penipuan daripada John Bala inilah membuat kami semua masyarakat hidup sengsara hingga saat ini. Terutama saya sebagai penggagas awal dalam perjuangan ini, harta pribadi saya keluar sampai dengan tanah sebanyak 6 hektar lebih. Penjualan tanah tersebut yang terakhir adalah saya perintahkan kepada JUS untuk menjual 1/4 hektar dengan harganya 15 juta. Akhir di tahun 2022 dijual oleh JUS Tina dengan harga 15 juta. Nah, ini artinya muncul penderitaan itu hanya karena perbuatan John Bala menipu kepada kami. Nah, maka kami rasa rugi luar biasa. Orang-orang seperti ini harus perlu diadili sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat sekarang, yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Saya mau bicara sedikit tentang tua-tua adat di sini. Tapi saya perkenalkan diri dulu, saya nama Clemens Susnaja, nama lengkap. Saya masuk di sini 2014. Sampai 2015 itu permintaan seorang Leo, dia minta saya dengan Justina, kami pergi di Leo punya rumah, di Rapa punya rumah, pertanyakan bahwa benarkah Leo itu tanah puan. Jawaban antara Rapa dengan dia punya mamanya, Mama Bejo bersama anaknya Rapa, menjelaskan kepada waktu itu kami berdua, saya dan Justina, bahwa Moa Leo itu bukan tanah puan. Moa Leo itu karena saya punya saudara yang sewakan dia, pintar omong, karena dia sekolah sampai kuliah sampai habis, jadi kami mengharapkan dalam keluarga kami ini, maka kami mempercayai dia yang omong untuk kami punya, dia jalan omong, karena kami menghadap dengan orang-orang besar kami tidak berani karena kami kurang sekolah. Maka kami minta Mame Leo jalan untuk omong masalah ini. Kami menunggu di rumah, karena kami perempuan, kami tidak bisa jalan kemana-mana, apalagi kami tidak sekolah. Jadi ini bukan tanah puan, tapi dia ini perpanjangkan tangan untuk kami. Jadi pada waktu itu saya ada bawa dengan HP. Waktu itu saya rekam dan kami pulang dari rumahnya Rapa. Kami ada pertemuan bersama di Hitohalok, ada di tempat di rumahnya Bapak Koro. Kami buka itu HP. Pernyataan dibicarakan oleh Bapak Rapa dengan mamanya, itu semua dengar bahwa Moa Leo bukan tanah puan, tapi Moa Leo ami odo bali ami. Artinya memperpanjangkan untuk pembicaraan masalah tanah ini, bukan dia tanah puan. Waktu itu semua anggota berjuang ini semua dengar itu, saya buka HP itu, dan waktu itu dia juga akui bahwa saya bukan tanah puan. Saya bukan tanah puan. Moa Leo menyatakan bahwa saya memang itu benar. Kamu sudah dengar, saya bukan tanah puan, saya ini diminta oleh Rapa. Saya hanya omong untuk Rapa, bukan untuk saya tanah puan, tidak. Sampai terakhirnya datangnya John Bala dengan caranya, kepintaran John Bala, membuat dengan satu surat pernyataan di atas meterai, menunjukkan kami di samping itu rumah Moa Leo bahwa inilah Moa Leo tanah puan. Dan itulah kami membingungkan kami, bahwa pernyataan John Bala bahwa kamu harus ikut, kamu tidak boleh ikut pemerintah dengan gereja. Kalau kamu ikut pemerintah dengan gereja, nanti kamu dapat tanah yang tandus dan keras. Jadi kita harus berjuang mati-matian, kita harus ambil tanah ini semua.
baru kita hibahkan untuk gereja dan kita berikan pemerintah untuk konservasi umum. Tidak boleh kita mereka bagikan kita karena kita punya hak wilayah. Dan dia bilang begini, terakhirnya dia bilang, kalau kamu tidak mau pun saya lawan pemerintah dengan negara, saya akan perkara. Nama saya Justina Yusmiani, asal dari orang Tanah Ai. Dan saya perempuan pertama bergabung bersama seorang Jombala untuk memperjuangkan yang dinyatakan oleh seorang Jombala adalah hak wilayah. Sehingga saya bersamaan dengan Jombala mulai dari tahun 2014. 9 tahun saya bergabung dengan seorang Jombala. Di dalam perjalanan itu seorang Jombala itu bahwa dia itu seorang penipu besar dan dia itu seorang provokator untuk menghasut kami masyarakat, dan kami itu dimobilisasi oleh seorang Jombala, bukan kami sendiri mau untuk datang menempat di lahan lokasi HGU Nanghale Patiahu, sehingga kami merasa bahwa tidak benar pernyataan seorang Jombala dan kami harus berpindah ke bersamaan dengan pemerintah dan gereja sampai dengan detik sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu seorang Jombala menyatakan bahwa kamu tidak berjuang sendiri pun, saya akan berjuang dan saya akan perkara dengan pemerintah atau negara. Itu perjanjian seorang Jombala di waktu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah dia menyatakan bahwa seorang Yosef Lewor Gobang itu manusia penipu besar, atau Bapak Muhammad Yusuf Lewor Gobang itu manusia penipu besar, dan dia itu pengkhianat. Dia menyatakan bahwa masyarakat adat, sehingga kami sebenarnya bergabung dengan Bapak Muhammad Yusuf Lewor Gobang sudah menjadi titik akhir untuk tanah HGU ini. Tetapi karena adanya Jombala, maka kami masih dalam keadaannya susah payah dan kami menderita selama ini. 9 tahun kami menderita karena perjalanan seorang Jombala itu memang sangat menipu dan sangat kurang ajar di atas kurang ajar. Kami masyarakat itu memang sangat susah. Dalam perjalanan kami itu dia meladangi kami, membuat proposal, menjual kami di mana-mana, sehingga dia mendapatkan uang 35 juta. Dia menyatakan di depan forum umum secara resmi untuk pertemuan bahwa uang itu untuk pleno, ternyata uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga kami dalam perjalanan ini kami merasa sangat luar biasa untuk seorang Jombala, manusia penghasut, pengkhianat, manusia yang memang sangat provokator untuk kami masyarakat kecil di lokasi HGU ini. Sehingga kami tidak akan percaya lagi apa yang dia bicarakan tentang pernyataan bahwa masyarakat adat. Masyarakat adat itu dia yang menyatakan, bukan seorang Bapak Muhammad Yusuf Lewor Gobang. Bapak Muhammad Yusuf Lewor Gobang, dia membentuk lembaga adat untuk mengetuk hati pemerintah supaya kami warga yang menetap di sini bisa mendapatkan hak. Tetapi bukan di dalam HGU ini, tapi tanah atau lahan yang kosong. Tetapi perkembangan dari seorang Jombala, dia hanya karakternya untuk perkara dengan pemerintah, dengan negara, maka dia menyatakan bahwa hak masyarakat adat, pemerintah harus kembalikan tanah ini ke masyarakat adat, baru masyarakat adat bagikan ke pemerintah dan hibahkan ke gereja. Mengapa konflik Nanghale HGU Nanghale Patiahu ini tidak berakhir? Setelah saya mengikuti perkembangan dari awal yang saya masuk ke masyarakat di Nanghale, saya menemukan ada beberapa indikasi yang mengatakan bahwa yang menyebabkan saya berkesimpulan, saya menduga bahwa konflik Nanghale tidak boleh berakhir, itu adalah keinginan dan kehendak dari Jombala CS bersama Aman. Mengapa? Karena Nanghale Patiahu itu menjadi satu-satunya objek yang paling seksi dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan donasi dari lembaga donor. Ada beberapa wilayah lain tapi tidak seseksi wilayah di Flores. Kenapa? Sebenarnya ada tiga wilayah di Flores itu yang menjadi sasaran. Itu selain Nanghale Patiahu, juga ada PT Renolara dari Keuskupan Larantuka di Hokeng, dan kemudian di Mbai. Tapi di Mbai mereka diusir oleh kepala desa dan masyarakat kompak untuk mengusir mereka. Kemudian di Hokeng itu akibat
advokasi dan masyarakat melempar bom Molotov dalam Kepela, mereka kemudian tidak berani lagi masuk ke wilayah itu. Di sana itu di Hokeng ada 8 orang masyarakat yang mereka sebut sebagai masyarakat adat itu diproses hukum dan masuk penjara, termasuk salah satunya Bapak Frans Sura, mantan kepala dinas PKO Kabupaten Sika. Kemudian karena di sana itu tidak bisa lagi dimasuki oleh mereka, mereka fokus hanya pada satu objek ini, yaitu Nanggahale Patihau. Mengapa ini seksi? Ini seksi di mata donatur karena ada 4 faktor, 4 unsur yang ada di dalamnya. Pertama, itu ada pemerintah, ada negara. Yang kedua, itu ada masyarakat adat. Yang ketiga, ada korporasi yang mereka sebut ini kaum kapitalis. Dan yang keempat, itu ada gereja Katolik. 4 unsur ini, 4 faktor ini yang menjadikan Nanggahale Patihau sebagai objek yang sangat seksi dan menarik untuk dijual keluar ke lembaga donor. Karena itu, bagi mereka konflik Nanggahale Patihau tidak boleh selesai. Karena selesai berarti berakhirlah juga mereka punya objek jualan. Karena itu mereka mempertahankan. Saya menduga itu terjadi kenapa? Kalau seandainya mereka benar mau berjuang untuk masyarakat di sana, untuk mendapatkan tanah, tahun 2013 setelah berakhirnya masa kontrak KGU, persoalan itu selesai. Apalagi gereja bukan hanya melepas 20% tanah sebagaimana ketentuan perundangan, tetapi gereja melepas hampir 60% tanah. Ada 542 lebih hektar yang dilepas untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kalau benar mereka tulus berjuang untuk masyarakat, harusnya sudah selesai. Tapi kenapa mereka tidak boleh menyelesaikan ini persoalan? Karena itu mereka berusaha supaya persoalan ini, konflik ini langgeng dan lestari. Demikian saja. Ini bisa terjadi. Rupanya ini bagian dari skenario perjuangan yang dilakukan oleh John Bala dan Aman bersama masyarakat adat yang mereka sebut masyarakat adat suku Soge, Natarmage, dan Goban Runut dalam rangka untuk merebut atau menguasai tanah yang mereka duduki sekarang. Mereka tidak berani mengambil jalan hukum, proses litigasi di pengadilan karena mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak punya alat bukti dan alas hukum yang kuat. Karena itu mereka menggunakan pola lain. Pola itu pertama membentuk opini publik melalui media sosial. Lalu yang kedua perjuangan non-litigasi. Dan perjuangan non-litigasi ini diharapkan melalui riset yang dilakukan oleh UGM itu dilakukan perubahan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR BPN, lalu kemudian dilakukan perubahan terhadap Permen ATR BPN yang lama menjadi Permen ATR BPN yang baru nomor 14 tahun 2024. Dan dengan itu diharapkan di perintah Kementerian ATR BPN memerintahkan jajaran bawahannya di tingkat kabupaten untuk melaksanakan rekomendasi hasil riset itu. Dan dengan itu diharapkan akan terbit sertifikat hak ulayat bagi masyarakat. Kemudian kalau terbit sertifikat hak ulayat untuk masyarakat, maka sertifikat HGU harus gugur dengan sendirinya. Lalu kemudian kalau sudah ada sertifikat hak ulayat untuk masyarakat, maka keberadaan masyarakat adat itu juga harus diakui, dibuatkan SK dari Bupati Kepala Daerah setempat atau Perda. Dan dengan itu maka perjuangan mereka untuk menguasai tanah HGU bisa berhasil. Mengapa ini bisa terjadi? Rupanya ini bagian dari skenario perjuangan yang dilakukan oleh John Bala dan Aman bersama masyarakat adat yang mereka sebut masyarakat adat suku Soge, Natarmage, dan Goban Runut dalam rangka untuk merebut atau menguasai tanah yang mereka duduki sekarang. Mereka tidak berani mengambil jalan hukum, proses litigasi di pengadilan karena mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak punya alat bukti dan alas hukum yang kuat. Karena itu mereka menggunakan pola lain. Pola itu pertama membentuk opini publik melalui media sosial. Lalu yang kedua perjuangan non-litigasi.
Dan perjuangan non-delegasi ini diharapkan melalui riset yang dilakukan oleh UGM itu dilakukan perubahan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR BPN, lalu kemudian dilakukan perubahan terhadap Permen ATR BPN yang lama menjadi Permen ATR BPN yang baru nomor 14 tahun 2024. Dan dengan itu diharapkan diperintah Kementerian ATR BPN memerintahkan jajaran bawahannya di tingkat kabupaten untuk melaksanakan rekomendasi hasil riset itu. Dan dengan itu diharapkan akan terbit sertifikat hak ulayat bagi masyarakat. Kemudian kalau terbit sertifikat hak ulayat untuk masyarakat, maka sertifikat HGU harus gugur dengan sendirinya. Lalu kemudian kalau sudah ada sertifikat hak ulayat untuk masyarakat, maka keberadaan masyarakat adat itu juga harus diakui, dibuatkan SK dari Bupati Kepala Daerah setempat atau Perda. Dan dengan itu maka perjuangan mereka untuk menguasai tanah HGU bisa berhasil. Mengapa ini bisa terjadi? Rupanya ini bagian dari skenario perjuangan yang dilakukan oleh John Bala dan Aman bersama masyarakat adat yang mereka sebut masyarakat adat suku Sogen, Natermage dan Goban Runut dalam rangka untuk merebut atau menguasai tanah yang mereka duduki sekarang. Mereka tidak berani mengambil jalan hukum, proses litigasi di pengadilan karena mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak punya alat bukti dan alas hukum yang kuat. Karena itu mereka menggunakan pola lain. Pola itu pertama membentuk opini publik melalui media sosial. Konflik yang hari ini dibiarkan tidak boleh berakhir dengan alasan untuk memuluskan kepentingan oknum tertentu. Bapak sebagai pendamping masyarakat bisa menjelaskan ini atau menanggapi ini? Ya, saya buat pendasaran dulu ya. Saya ini aktivis ikut mendirikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kemudian pernah menjadi direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara, terlibat di berbagai aktivitas sebagai fasilitator hak asasi manusia dengan bekerjasama dengan pemerintah, bekerjasama dengan berbagai pihak. Jadi saya itu di dalam diri saya ini sudah sudah terlekatkan apa yang disebut dengan keberpihakan terhadap masyarakat kecil menderita ya dan terpinggirkan. Itu sudah melekat, jadi itu sudah menjadi subjek pengabdian saya pada itu. Nah, kemudian di dalam relasi sosial kelembagaan, saya ini juga adalah anggota dari masyarakat adat dan juga menjadi pengurus besar ya, pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman. Saya ini Dewan Nasional ya, saya Dewan Nasional Aman ya, Damanas, Dewan Nasional Aman mewakili Bali dan Nusa Tenggara, Terus saya ini Katolik. Oleh karena itu, mandat sosial saya adalah visi dan misi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan perlindungan ekologi, serta visi dan misi Keuskupan Maumere yang tertuang di dalam dokumen sinode. Coba cek apa yang saya perjuangkan ini bertentangan dengan visi misi Keuskupan Maumere. Ya, kalau saya bertentangan, saya berhenti hari ini. Karena Keuskupan Maumere berorientasi pada orang miskin dan menderita, bukan pada kekuasaan untuk mengambil asetnya orang miskin dan menderita, bukan pada itu. Jadi saya itu basis perjuangan saya di situ. Ya, lalu dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari, saya berelasi dengan problem-problem sosial yang faktual. Jadi kalau saya terlibat di Hokeng, ya artinya saya berada pada kapasitas tadi yang saya sebutkan di awal. Saya terlibat di Waduk Lampau berdasarkan kapasitas itu. Saya terlibat di geotermal
di Mataloko, di Sokoria, di Pocoleo, di Waesano. Dalam konteks itu saya terlibat di konflik-konflik hutan, mulai dari Taman Wisata Alam Ruteng, Ngada, Taman Nasional Kelimutu, Buko Labororo, Iluwuli, sampai dengan di Flores Timur dan Lembata. Basisnya itu pada orang-orang yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan ini. Kami berpihak pada orang-orang itu. Jadi kami tidak memusuhi lawan kami, tapi kami sedang berupaya agar lawan kami itu terlibat dalam proses transformasi untuk melakukan perubahan bersama, agar memperhatikan seluruh kebijakanmu itu berimplikasi pada penderitaan orang lain. Penderitaan orang, mari kita berjuang supaya dia jangan menderita. Jadi perlawanan kita itu dalam konteks itu, melakukan transformasi agar terjadi perubahan itu. Jadi saya ini kan bukan terlibat dalam kasus ini saja. Jadi hampir semua kasus sumber daya alam saya terlibat. Terus misalnya dalam video itu dicontohkan soal Foke, ya, soal Foke. Kalau dia bilang 8 orang yang ditahan, itu bukan saya urusannya. Itu pengacara sebelumnya, ada Sem, ada Pak Samuel Sabu, ada Pak Domi Tukan anak tanah, kemudian ada Alfons Ase kalau tidak salah. Mereka yang berjuang. Setelah para Surah keluar dari penjara, karena waktu itu kalau tidak salah putusan itu potong tahanan dan mereka keluar. Setelah selesai dengan kasus ini, dia ketemu saya pada saat rencana strategis aman di Paregalo. Dia ketemu saya dan minta, Pak John bisa bantu kami kan. Akhirnya saya bantu berjuang bersama mereka, bawa kemana-mana untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan dan otoritas yang mengeluarkan SK itu untuk melakukan upaya. Berjalan, pengorganisasian berjalan. Apa yang terjadi sekarang? Kepala desa bisa dimotivasi luar biasa, akibatnya dia tidak ikut menandatangani, ya, tidak ikut menandatangani proses pembaruan HGU PT Lerolara. Akibatnya SK HGU yang diterbitkan itu di lokasi yang salah. Lokasi HGU-nya ada di Pulau Lera, diterbitkan di Hokeng Jaya. Ini yang disebut dengan error in objecto, sehingga masyarakat di sana itu menang secara formil. Karena peraturan itu tidak bisa ditegakkan dan mereka menang hanya karena sikap kepala desa yang pro pada mereka. Nah, itu proses perjuangan. Jadi janganlah mengakumulasi itu sebagai sebuah kegagalan. Ini transformasi sosial yang terjadi, bukan tiba kami menang. Tidak ada itu. Ini transformasi sosial yang terjadi. Bagaimana orang-orang itu kemudian bisa fokuskan perhatian mereka pada pemberdayaan orang-orang yang tertindas dan menderita. Itu aja. Dan kemudian Waduk Lambo. Ya, Waduk Lambo disebut Waduk Lambo bahwa diusir kepala desa. Kepala desa bersama kita. Kepala desa bersama kita. Problemnya bukan pada masyarakat mengusir kami. Problemnya itu adalah pada kohesi sosial yang merenggang. Mereka tidak survive untuk menghadapi itu. Legitimasi kami menjadi kurang untuk menghadapi kebijakan negara karena basis pengorganisasian yang tidak kuat. Kami datang ke sana, kami bukan pengorganisasian. Pengorganisasian itu organisasi induk yang namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kami sebagai PPMAN itu membela masalahnya, membela kasus-kasus hukumnya. Nah, pengorganisasi kan bukan kami. Bahwa mereka kemudian cair dan kami punya legitimasi lemah, kami mundur karena kami kehilangan legitimasi. Kami tidak boleh paksa diri kalau orang yang menderita itu tidak mau ikut berjuang. Kami hanya bisa berjuang dalam konteks yang menderita terlibat secara aktif untuk melakukan perjuangan. Kami tidak sama sekali mengembangkan satu relasi yang disebut dengan patron klien. Kami adalah patron yang sering disebut dengan aktor intelektual, provokator, dan kemudian yang dibawa adalah subjek atau objek yang diprovokasi, objek yang didorong untuk melakukan. Tidak bisa. Kami harus relasinya sama. Mereka harus sadar risiko, mereka harus paham perjuangan, baru kita berjuang bersama. Sehingga tidak ada aktor intelektual, yang ada itu adalah kesepakatan-kesepakatan bersama untuk menjalankan agenda-agenda kolektif. Tidak ada aktor intelektual. Yang ada, mari kita sepakat bersama, ini kondisinya, tantangan kita ini,
peluang kita ini, bagaimana kita cara melakukan, bagi tugas, kamu tugas apa, kami tugas apa, mari kita lakukan bersama. Jadi ini semua kesepakatan, satu kesepakatan yang kemudian didistribusikan dalam peran-peran konkret. Berarti bukan untuk memuluskan kepentingan individu atau kelompok. Enggak, karena mereka ini anggota AMAN. Jadi AMAN didirikan tanggal 17 Maret 1999. Alex Longinus hadir. Dan masyarakat, wakil masyarakat saya bawa dari Flores itu, mulai dari Manggarai sampai Lembata. Wakil-wakil masyarakat pergi ke sana. Pak Alex tidak bawa wakil masyarakat. Dia waktu itu hanya pendamping dari, dia hanya mewakili satu organisasi namanya Yayasan Kasimo. Dia tidak membawa warga. Yang membawa warga itu adalah jaringan gerakan masyarakat adat NTT. Bawa kita ke sana. Lalu dideklarasikan. Setelah deklarasikan, masyarakat adat di dua titik itu menjadi anggota. Ketika dia menjadi anggota, maka organisasi yang dia bentuk tugasnya adalah melayani mereka. Apapun yang mereka perintah kita lakukan. Nah, kami ini adalah orang-orang yang diperintah oleh mereka. Lalu kami disebutkan aktor intelektual. Bagaimana dalam konteks organisasi ada aktor intelektual yang dalam tanda petik destruktif, selain menjalankan visi dan misi sebuah organisasi. Jadi gitu. Jadi ya saya tidak bukan mau menanggapi dan kemudian merendahkan mereka, tapi saya memberikan apresiasi karena dengan demikian kami punya ruang untuk mengekspresikan apa yang sesungguhnya terjadi. Karena dari kritik itulah kita kemudian bisa mendapatkan kebenaran, ya. Tanpa ada kritik, prasangka orang itu akan terus liar. Tapi dengan kritik ini saya punya kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Apalagi yang satu soal, saya kira itu ya. Ada lagi soal apa? Saya jelaskan dulu tadi. AMAN itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, tadi udah didirikan oleh Alex Longinus terlibat, terus beberapa kami di sini ada saya, ada Yos Lewer Goban terlibat pada tanggal 17 Maret 1999. Lalu dalam struktur AMAN itu ada yang disebut dengan PB, pengurus besar. Pengurus besar itu terdiri dari Sekjen dan Dewan AMAN yang ada di tingkat nasional. Kemudian di tingkat wilayah itu kalau di NTT adalah wilayah Nusa Bunga, Flores Nusa Bunga. Itu ada pengurus harian wilayah dan ada dewan wilayah. Kemudian di bawah pengurus harian itu di Flores ini ada ada PD Flores bagian barat, itu tempatnya di Manggarai. PD Flores bagian tengah tempatnya di ND. Kemudian PD Flores bagian timur tempatnya di Maumere, tempatnya di Nanggahale. Jadi tidak ada AMAN Sikati, tidak ada. Yang ada itu adalah struktur-struktur seperti itu. Nah, terus anggotanya di Republik Indonesia ini ada 2.764 anggota masyarakat adat. Jadi anggota dari AMAN ini masyarakat adat. Komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh Indonesia. Jadi ada 2.764 anggota. Ya, jumlah seluruh anggota itu sekitar 20 juta. Ya, sekitar 20 juta orang yang menjadi anggota dari ini organisasi ini. Tersebar di seluruh Indonesia. Dan di Sika ini kalau tidak salah ada 12 atau lebih dari 12 anggota AMAN. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ya, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, kemudian siapa mereka? Mereka ini adalah komunitas-komunitas yang mendirikan dan yang punya kewenangan, otoritas untuk merumuskan anggaran dasar anggaran rumah tangga, membuat program kerja AMAN, dan itu setiap 5 tahun, dan setiap 2 tahun melakukan rapat kerja. Dari Kongres dan Raker inilah kemudian keluar mandat untuk kami laksanakan. Untuk kami laksanakan. Jadi mandat yang diberikan oleh suku Soge dan Goban melalui Kongres AMAN adalah kami melakukan pembelaan terhadap hak-hak mereka di dalam kawasan hutan, ya, dan HGU. Itu mandat yang dia berikan kepada kami. Ya, jadi kami menunggangi mereka, ya, kami menunggangi mereka, atau kami ini adalah kuda tunggangan yang mereka duduk di atas membawa visi dan misi AMAN dan perintahnya, dan kami harus memperjuangkan. Jadi kalau mereka adalah tunggangan, kami justru adalah
kuda tunggangan yang menyediakan diri untuk ditunggangi oleh masyarakat adat agar memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dimandatkan melalui kongres. Aman. Jadi gitu, ini mekanisme organisasi. Jadi AMAN itu membership. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu bukan satu LSM yang didirikan oleh 2-3 orang lalu memisahkan kekayaannya untuk masuk ke itu. Tidak, ini ormas, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat. Jadi dia itu membership, ormas. Pemilik dari ormas ini siapa? Pemilik dari ormas ini adalah komunitas-komunitas masyarakat adat yang saya sebutkan tadi, 2.764 anggota di seluruh Republik Indonesia. Tanggal berapa ya? Tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 besok kami mereka akan menyelenggarakan raker. Ya, mereka akan menyelenggarakan raker. Ini sebuah mekanisme organisasi. Jadi mau tunggangi siapa? Ini kan orang tidak mengerti kita. Tidak begini. Selalu argumentasi berbasis kebencian, ya, berbasis kebencian itu akan muncul asumsi tanpa sebuah observasi menyeluruh. Tapi kalau setiap argumentasi berdasarkan sebuah pertanyaan kritis, dia akan mencari tahu dasar-dasarnya. Dan dia akan memberikan pernyataan yang jauh lebih mulia, pernyataan walaupun pernyataan itu menyakitkan pada orang yang dia kritik, tapi dia punya basis data. Beda kalau berbasis kebencian, itu yang muncul itu adalah dia tidak mencari data untuk memperkuat itu. Yang muncul itu adalah a priori demi a priori. Prasangka-prasangka, kemudian asumsi. Yang dia ngomong ini kan semua asumsi. Suruh kita bertobat gimana? Ini mau mekanisme organisasi. Suruh kita bertobat bagaimana? Ini orang Katolik dimandatkan oleh visi misi dari Keuskupan Maumere. Suruh kita tobat bagaimana? Ini keadilan sosial yang diajarkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mau bertobat bagaimana? Seluruh ini mari kita buktikan. Ini kan proses apa ya? Pengendalian opini ke publik untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan dari kaum permisif yang menganggap sebuah institusi besar itu tidak boleh salah. Kalau dia salah, cari alasan untuk membenarkan. Karena kalau dia salah, benar-benar salah, itu memalukan kita semua. Jadi gini, PT Kris Rama itu telah berakhir masa HGU-nya tanggal 31 Desember 2013. Ya, jadi tanah itu sudah kembali menjadi tanah negara. Ya. Pada 2014 masyarakat melakukan reclaiming. Ya. Dia pada saat dia melakukan reclaiming itu, HGU PT Kris Rama tidak melekat lagi di atas tanah itu. Tanah itu sudah menjadi tanah negara bebas. Dan mereka menguasai, mereka duduk. Mereka duduk di tanah itu, mereka bangun kampung, mereka bangun kebun, mereka bangun sawah dan seterusnya. Mereka tanam di seluruh halaman mereka itu sejak tahun 2014. Ya. PT Kris Rama itu baru mendapatkan izin HGU, baru mengajukan izin HGU itu tanggal 27 April 2021. Mereka sudah 2014 di sana. 2021 PT Kris Rama baru mengajukan permohonan pemberian HGU baru, permohonan pemberian HGU baru. Ingat, bukan perpanjangan, bukan pembaharuan. HGU baru dia mohon. Itu tanggal 27 April 2021. Dari seluruh proses itu terindikasi pelanggaran administrasi. Tapi nanti di bagian yang lain kita akan jelaskan pelanggaran administrasi. Tapi akhirnya walaupun pemeriksaan tanah tidak terjadi pada tanggal 20 Juni 2023, tidak terjadi pemeriksaan tanah, gagal. Tim pemeriksaan tanah dari ATR BPN Provinsi NTT waktu itu hadir juga Kakanwil, Heskia Simarmata hadir di lapangan, dan Bupati Sika itu dipukul mundur oleh warga dan tidak terjadi pemeriksaan. Padahal pemeriksaan ini adalah satu tahapan wajib. Tanpa pemeriksaan tanah, HGU, SK HGU tidak boleh dikeluarkan, tapi ini dikeluarkan. Pada tanggal 20 Juli 2023 HGU keluar, SK HGU keluar. SK nomor 1 HGU garing BPN titik 53 garing 7 garing 2023.
tanggal 20 Juli 2023. Lalu sebulan setelahnya itu tanggal 28 Agustus 2023 keluar sertifikat HGU. Jadi sertifikat HGU itu keluar berdasarkan SK. Tanpa SK sertifikat tidak bisa keluar. SK HGU keluar. Artinya PT Krisrama itu baru memegang hak HGU itu pada tanggal 20 Juli 2023. Masyarakat sudah berada di dalam. Lalu tiba-tiba analisisnya Pak Alex menyebut bahwa kenapa masyarakat mau mengambil tanah-tanah yang dikuasai oleh PT Krisrama bukan pada tanah yang lain. Yang terjadi sebaliknya. SK HGU yang dikeluarkan ini, ya, SK HGU yang dikeluarkan ini justru mengambil tanah-tanah yang sudah dikuasai warga sejak tahun 2014. Maka mereka bertahan di atas tanah itu karena mereka sudah kuasai sejak tahun 2014. Kenapa PT Krisrama tidak mau mengambil tanah-tanah di luar tanah yang dikuasai masyarakat? Tapi dia justru mau ambil tanah-tanah yang dikuasai masyarakat. Jadi terbalik analisisnya Pak Alex. Dari fakta penguasaan di lapangan sejak tahun berakhirnya HGU, fakta penguasaan di lapangan masyarakat lebih dulu menguasai tanah HGU. Tanah bekas HGU itu dikuasai lebih dulu oleh warga masyarakat sejak 2014. PT Krisrama baru mengajukan pembaruan permohonan HGU baru pada 2021, April 2021, dan mendapatkan izin pada Juli 2023. Siapa lebih dulu? Masyarakat lebih dulu. Makanya diperlukan ada pemeriksaan tanah B, diperlukan dialog di lapangan, karena jangan sampai menerbitkan HGU di atas tanah-tanah yang sudah dikuasai masyarakat. Terbukti kan ketika pemeriksaan tanah tidak terjadi, terbukti SK HGU dikeluarkan di atas tanah yang sudah dikuasai masyarakat. Akibatnya konflik sampai hari ini, karena masyarakat tidak mau keluar karena dia kuasai fisik. Jadi hukum positif yang dilanggar ini kemudian dipakai alasan untuk untuk apa ya istilahnya, untuk mengusir masyarakat dari situ. Yang aneh lagi, selalu ada pernyataan masyarakat menyerobot, selalu punya pernyataan itu. Tapi dia menuduh masyarakat menyerobot, tapi suruh masyarakat yang menggugat. Lalu serobot di mana masyarakat serobot? Yang melakukan tuduhan ini adalah kelompok-kelompok PT Krisrama dan juga mungkin PT Krisrama sendiri, menuduh masyarakat merobot. Terus dasar tuduhannya legal standing, dia tuduh itu apa? Legal standing karena dia sudah punya SK 2023. Jadi serobotnya kapan? 2014. Jadi dia menuduh masyarakat itu serobot ketika dia belum lahir, dia belum ada. Dia menuduh masyarakat itu, kamu menyerobot 2014 pada saat saya belum ada. Gitu. SKHGU-nya belum ada. Lalu dia bilang masih merokok pada 2014, itu kan sama dengan dia menuduh masyarakat melakukan penyerobotan pada saat dia SKHGU-nya belum lahir. Pakai legal standing 14 sampai 2023, 9 tahun. Mendapat SK tahun 2023, menuduh orang nyerobot tahun 9 tahun sebelum izinnya ada. Gila ya. Itu menurut saya itu tidak masuk akal. Tapi ya udah, publik mereka kuasai, mereka lebih banyak orang untuk melakukan represi di media-media sosial. Si orang semua yang melakukan represi itu tidak paham konteksnya, yang sesungguhnya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Jadi semua orang ini yang terlibat itu lebih melakukan pembelaan secara membabi buta, tidak kemudian melihat konteks dan fakta-fakta di lapangan.